Perkenalkan, nama saya Daniel Sriwijaya dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Hari ini saya ingin mengajak Mbak untuk membahas mengenai COVID-19. Bagaimana, apakah Mbak setuju? Iya, saya setuju. Mungkin sebelumnya Mbak boleh memperkenalkan diri dulu, Mbak. Nama saya Kurnia Utami, umur 20 tahun. Saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Lampung. Alamat saya di Kemiling. Baik, Mbak. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai COVID-19. Menurut Mbak, apa sih COVID-19 itu? Menurut saya COVID-19 itu adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan tahun 2019. Baik, untuk asal mula virus ini, Mbak tahu nggak dari mana? Em, dari Wuhan, Cina. Nah, pada akhirnya kan COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Menurut Mbak, bagaimana sih kondisi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi COVID-19 ini? Menurut saya kondisinya sangat mengkhawatirkan ya, karena Indonesia ini kan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak di dunia dan angka mobilitasnya juga tinggi. Jadi menurut saya ini sangat mengkhawatirkan jika ya memang sudah kenyataannya sudah menyebar di Indonesia juga. Selanjutnya, kalau untuk gejala-gejala yang dapat ditimbulkan oleh COVID-19 ini, Mbak tahu nggak apa aja? Semua tahun saya sih itu gejalanya batuk, pilek, em, apa namanya, sesak nafas, ya begitu sih. Tapi ada juga yang bilang lainnya, jadi ada beragam gejala. Dan siapa aja sih orang yang berisiko tinggi terkena infeksi dari COVID-19 ini? Menurut saya semua orang juga berpotensi untuk terkena virus ini ya, namun yang apa namanya memiliki imunitas tinggi itu dia lebih bisa kebal. Jadi menurut saya yang orang-orang yang memiliki imun yang lemah itu udah bisa dibilang mudah terserang penyakit ini gitu. Sebelumnya Mbak, apakah sudah dapat penyuluhan tentang COVID-19 ini? Iya, saya sudah mendapatkan penyuluhan ini dari kampus, tapi masih secara online. Oh, seminar online seperti itu ya, Mbak ya? Iya. Dan untuk informasi ini, COVID-19, Mbak dapat infonya selain dari penyuluhan tersebut, dari mana lagi, Mbak? Saya melihat di televisi ya, dan sosial media, dan ya orang-orang sekitar. Baik, menurut Mbak, bagaimana sih cara masyarakat kita menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini? Cara masyarakat menyikapinya itu beragam. Ada yang mematuhi protokol dan aturan dari pemerintah, ada juga yang melanggar, dan juga ada yang memang melakukan tindakan preventif menjaga diri di rumah seperti itu. Apa saja dampak yang dapat Mbak lihat dan Mbak rasakan dari adanya pandemi COVID ini? Semuanya terdampak ya, khususnya kegiatan ekonomi, kegiatan kita sehari-hari seperti ya sebagai mahasiswa saya kuliah, em, semuanya terkena dampaknya di seluruh dunia juga. Selama pandemi ini, kegiatan sehari-hari seperti kuliah ya, Mbak ya, Iya. apakah tetap berjalan efektif dan produktif? Menurut saya semenjak adanya virus ini kan kegiatan kuliah juga menjadi serba online, itu menurut saya kurang efektif. Tapi ya gimana, nggak bisa dihindarin. Tapi ya menurut saya kurang efektif karena em, sebagai mahasiswa saya jadi sulit untuk langsung bertanya dan memiliki akses yang kurang kalau dengan online seperti ini. Setiap hal kan pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, Mbak ya. Menurut Mbak, apa sih kelebihan dan kekurangan adanya COVID-19 ini? Menurut saya bukan kelebihan ya, tapi lebih seperti hikmah dari adanya virus ini, yaitu kita jadi lebih sering di rumah, lebih jadi bisa lebih dekat dengan keluarga, jarang keluar rumah,
dan bisa menghemat pengeluaran juga di luar rumah. Ya bisa juga mencari hobi baru gitu di rumah, baca buku baru dan segala macamnya. Itu untuk kelebihannya sih. Menurut Mbak, bagaimana sih tanggapannya bagaimana tanggapan Mbak ke depannya? Ketika karantina sudah tak diberlakukan lagi, tapi kita kan tahu COVID-19 ini masih tersebar di sekitar kita. Menurut saya sih itu, ya saya jujur secara pribadi saya setuju sih dengan jika pada akhirnya bakal diberlakukan seperti itu. Ya pinter-pinter jaga diri aja sih dan selalu tetap higienis aja gitu. Nah, untuk jaga dirinya, gimana sih Mbak cara jaga diri agar tak terkena infeksi dari coronavirus ini? Menurut saya ya dengan mengikuti protokol yang ada, misalnya kalau keluar ya pakai masker, terus membawa hand sanitizer dan menghindari banyak menyentuh-nyentuh barang gitu, dan juga menghindari atau menjaga jarak dengan orang-orang, khususnya yang terlihat sakit seperti batuk, pilek dan semacamnya. Terakhir nih Mbak, apa sih Mbak harapan Mbak untuk kedepannya? Harapan saya semoga ini virus cepat hilang dan seluruh kegiatan kita itu bisa kembali normal lagi gitu. Kalau untuk masyarakatnya gimana Mbak? Harapan untuk buat masyarakat kita? Um, Ya harapannya sih ya semoga mereka tuh pada mengikuti aturan dan protokol gitu, nggak ngelanggar dan bisa menjaga diri biar nggak virus ini tuh berhenti gitu loh penyebarannya. Ada yang kurang? Mungkin udah selesai Mbak. Mungkin ada yang kurang atau ingin tambahkan Mbak? Udah sih gitu aja. Ada yang ingin tanyakin Mbak? um, nggak usah, nggak ada, udah itu aja. Oke baik Mbak, terima kasih banyak atas kesenggangan waktunya. Selamat siang. Selamat siang.